semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu komentaran netizen di salah satu video short aku, yaitu perbedaan antara solusi dan bergibah. Dan dia berkata bahwa solusi pun sama dengan bergibah. Apakah benar demikian? Yuk kita bongkar apa perbedaannya. Secara umum, solusi definisinya adalah pemecahan atau jawaban atas suatu masalah yang lebih efektif atau efisien. Jadi, solusi itu tujuannya berfokus untuk memecahkan suatu masalah ataupun konflik. Yang lebih-lebih lagi itu bertujuan untuk jangka panjang ya, biar suatu saat kalau misalnya ada dua belah pihak yang sedang bermasalah, mereka tidak melanjutkan masalahnya itu. Dari sebab itu, diadakanlah solusi dari masalah tersebut. Jadi jelas solusi dan bergibah itu adalah hal yang berbeda. Lalu apa sih definisi dari bergibah? Sedangkan definisi dari bergibah sendiri adalah menggunjing ya, atau membicarakan keburukan ataupun kelemahan orang lain di belakang orangnya itu. Jadi definisi dari solusi dan bergibah jelas sangat beda ya. Kalau bergibah atau menggunjing orang lain, menggosipkan orang lain itu jelas-jelas tujuannya akan menimbulkan kerusakan dalam hubungan, akan menimbulkan masalah. Beda dengan solusi. Solusi adalah untuk mencari akar dari masalah tersebut atau pemecahan masalah secara efisien, dan tujuannya itu untuk jangka panjang supaya kedepannya antara dua belah pihak tidak ada lagi yang namanya konflik ataupun masalah. Lalu kelanjutan dari pertanyaan salah satu komentar netizen yang berada di video short aku, dia bertanya tentang apakah benar iya semua gibah menjadi dosa? Tentu ya, karena seperti yang aku jelaskan tadi, definisi bergibah itu adalah menggunjing atau membicarakan keburukan atau kelemahan orang lain di belakang orang tersebut. Dan tentu itu akan menjadi dosa. Lalu di sini juga dia mempertanyakan, sedangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada yang namanya keadilan, yang dimana keadilan itu akan dibicarakan. Jadi maksud dia adalah ketika Rasulullah SAW mencari keadilan, secara otomatis Rasulullah akan mencari kebenarannya terlebih dahulu. Dan akan terjadilah yang namanya diskusi atau pembicaraan tentang dua orang yang sedang berkonflik. Kita semua tentunya udah tahu ya, kalau Rasulullah itu adalah Rasul pilihan Allah yang diutus ke muka bumi ini untuk menegakkan keadilan. Beliau itu benar-benar memiliki hati yang mulia ya, dan orang yang sangat hebat tentunya. Dan apapun yang beliau lakukan itu semua atas perintah Allah, dan gak ada kekeliruan di dalamnya. Jadi mustahil seorang Rasul akan bergibah atau menjelek-jelekan orang lain. Beliau itu ketika berdiskusi, mencari kebenaran atas sebuah masalah yang akhirnya akan membentuk sebuah solusi untuk jangka panjang, ya secara otomatis harus diobrolkan terlebih dahulu kan, didiskusikan. Logikanya seperti inilah, bagaimana masalah bisa terselesaikan kalau misalnya tidak didiskusikan terlebih dahulu, tidak dicari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Logikanya itu dari mana masalah itu bisa terselesaikan? Dari sebab itu adalah yang namanya diskusi, adalah yang namanya solusi. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk tadi mencapai kesepakatan jangka panjang supaya kedua belah pihak tidak melanjutkan konflik tersebut. Tentu ya, sekarang kita udah tahu definisi perbedaan dari bergibah dan solusi ataupun keadilan. Jelas itu memiliki makna yang sangat berbeda, yang sangat signifikan ya. Jadi kalau misalnya ada dua belah pihak yang sedang berkonflik, lalu kita membicarakan konfliknya tersebut untuk mencari titik temu, secara otomatis kita akan membicarakannya terlebih dahulu. Dan itu bukan bergibah, tetapi untuk mencari solusi. Dan sebenarnya di sini juga pertanyaannya cukup panjang ya, seperti dia itu sedang mengungkapkan perasaan atau unek-uneknya karena dia itu merasa sangat tertipu dan terzolimi tentunya. Dan asalkan kita harus tahu ya, orang-orang yang berbuat zolim tidak ada yang namanya hidupnya bahagia. Seperti hukum tabur tuai, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai ya, atau apa yang kita tanam itu yang akan kita dapatkan. Allah itu kan hakim maha adil bagi seluruh umat
makhluknya di dunia ini. Jadi nggak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Ketika ada seseorang yang berbuat zolim kepada kita, berbuat jahat kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita nggak boleh membuat perbuatan zolim atau perbuatan jahat dengan kejahatan lagi. Kalau misalnya kita melakukan hal seperti itu, ya apa bedanya kita dengan mereka? Kalau misalnya kita udah dizolimin, udah disakitin, kita mintalah keadilan kepada Allah ya, karena Allah itu maha adil dan pasti Allah akan memberikan hukuman bagi orang-orang tersebut. Jadi bagi kita yang merasa terzolimi, jangan berkecil hati ya. Ada Allah, Allah nggak pernah tidur kok. Ada komentaran dia yang sangat lucu ya, dimana dia di sana kan bertanya sama aku tentang apa hukum dari orang yang berbuat zolim. Terus dia nyuruh sama aku, katanya kalau perlu aku itu harus nanyain ke ulama besar, bahkan ulama sekelas ulama besar dunia. Sebenarnya kalau misalnya mau bertanya kayak gitu itu nggak perlu nanya sama aku ya, dia bolehlah bertanya sama dirinya sendiri ke ulama besar gitu loh. Kenapa harus dipertanyakan sama aku? Lalu di akhir kalimat dia berkata bahwa pertanyaan dia itu sangat indah dan sangat keren, bukan? Dan di situ aku cuman senyum-senyum aja ya, nggak aku komentarin balik. Ternyata ada orang yang ngomentarin balik dia dan itu bukan aku. Aku membiarkannya aja ya, karena bagi aku dia itu lagi tersakiti, lagi terzolimi. Jadi secara otomatis pikirannya itu kurang, ya lagi kacau lah, intinya lagi kayak gitu. Jadi ya aku biarkan aja, karena kan aku juga udah bilang kalau di tahun 2025 ini aku nggak akan menggubris komentaran-komentaran yang memang komentarannya itu bisa memicu pertikaian, yang bisa memancing emosi. Jadi ya udah aku biarkan aja. Pesan untuk aku untuk kalian, termasuk ya untuk diri aku sendiri, kita harus menghindari gibah, kita harus menghindari yang namanya perbuatan zolim, tetap menjadi orang yang baik, orang yang berguna, orang yang bermanfaat ya, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin.